Emang kondisi orang itu berat sekali. Gue juga ngerti, nyokap gue mau bunuh diri 3 kali. Minum Baygon pas gue lahir. And yet anaknya masih bisa gini nih duduk di podcast ini gitu. Buku lu kan tulisannya From Zero To survive. to Survive. Iya. Apa gak ada jualan From Zero to Hero? Purpose-nya beda om. Oke gini ya, purpose dulu ya. Kenapa namanya From Zero to Survive? Karena menurut gue tidak di kondisi ideal. Tuhan izinkan gue, nyokap gue single parent, divorce, keluarga menengah bawah. Jadi gue tinggal di namanya Gang Pepaya. Jadi neighborhood gue tuh neighborhood yang mungkin kan banyak yang bilang kayak, wah zaman sekarang orang kaya pura-pura susah. Nggak, jadi jujur neighborhood itu neighborhood yang tetangga tuh udah biasa dikejar debt collector. Ada yang main judi di belakang. Ada yang mati narkoba. Betul lagi, betul. Ya, untuk keberlangsungan hidup. Nah itulah environment-nya. Jadi sudah biasa kita hidup dalam rasa insecure ya. Udah biasa, udah sangat biasa. Nah Cina lagi. Nah itu dia. Ya kan? Cina hidup sendirian waktu itu kan. Ya itu betul, survive. Nah makanya gue ngerasa komponen hidup gue nih Tuhan taruh dari step by step ya. Kecil-kecil, tangga-tangga kecil ya gitu loh. Sampai ke detik ini ya puji Tuhan udah hidup lumayan cukup lah. Cukup ya, bukan berarti kayak mewah-mewah banget, enggak lah, cukup bisa biayain nyokap, istri segala macem. Nah makanya gue bilang sama Tuhan, gue pengen Tuhan kalau memang one day pakai gue di sosial media, gue boleh jadiin kisah hidup gue berkat buat teman-teman yang ada di fase itu juga. Gue pengen. Makanya namanya From Zero to Survive. Kenapa? Karena menurut gue tugas kita di dunia ini yang penting survive. Tapi survive itu bukan berarti buat orang miskin doang om. Banyak orang kaya gak survive. Explain. Oke, jadi survive yang gue maksud di sini adalah lu bisa dengan aware dan mature menjaga kesehatan pikiran lu, jiwa lu, spiritualitas lu, dan tubuh lu. Jadi survive itu di lu bukan hanya financial. Enggak. Justru komponen membuat orang menjadi seorang manusia adalah ketika dia sehat 4-4-nya tadi. 4 apa aja tadi? Pikiran, jiwa, spiritualitas, tubuh. Oke. Pikiran itu kita ngomongin masalah pola pikir yang sehat. Pola pikir yang sehat. Pola pikir yang sehat adalah pola pikir yang tahu realita, kenal diri sendiri, dan menerima kondisi hidup. Ya, apa bahasa gampangnya, lu ikan tapi lu mikir mau manjat pohon gitu lah. Kondisi kita menerima kehidupan adalah titik start hidup kita. Tapi Tuhan bisa bawa kita sampai mana, kita gak bisa ngomong. Oke. Jadi lu harus nerima diri lu dulu. Iya, termasuk orang tua lu. Background lu, terima dulu. Karena kalau lu tidak bisa menerima diri lu, satu, otak lu itu akan selalu tidak puas dan compare. Secara tendensius ya, lu akan begitu terus. Jadi gampang ke-trigger. Dengan macam-macam. Jadi sosial media mempengaruhi ya? Banget dong. Ya, jadi kacau ya? Tergantung orang yang mengkonsumsi itu sudah sehat atau belum. Oke, misalnya gua ngelihat ada anak muda jalan-jalan ke Korea, ke Eropa, beli tas Hermes misalnya gitu ya, jam tangan apalah gitu. Sedangkan gaji gua UMR. Kalau orang yang tidak sehat dulu, pola pikirnya, apa yang dipikirkan? Pertama, pasti nyalain faktor eksternal. Iya. Karena orang yang belum sehat, gak kenal diri, pasti gak mungkin bisa nyalain diri sendiri. Jadi apa yang disalahin? Mungkin family. Saya lahir di keluarga misal, gue kerja gaji UMR aja masih dimintain duit tiap bulan. Mau sepintar apapun, kapan gue nyampe Eropa? Karena belum kenal diri sendiri. Kedua, mungkin jatuhnya kalau yang satu blaming, yang satu kalau lu gak sehat mungkin ngedown. Ngedown dalam artian, arti hidup dia atau self-worth dia turun. Self-worth turun tuh dalam artian, ya gue emang orang begini-begini aja. Itu mah liburan orang Cina misalnya. Ada juga yang bawa agama bisa. Ya kan? Never know kita. Ada yang bawa agama. Dia biar aja di duniawi dia nikmat. Iya benar sih, ini benar. Ada juga. Kita kan mengejarnya surga. Ada yang gitu juga kan. Ada juga yang kayak dia mah ani-ani. Pantas berangkat. Pokoknya semua eksternal. Iya. Ya, keadaan kayak apapun, kayak Tuhan kayak apapun. Kalau dia belum kenal diri sendiri. Kalau belum kenal. Kalau dia sehat. Kalau dia sudah mengenali diri sendiri, otomatis dia tahu diri dia itu sekarang di mana posisinya.
Oke, penghasilan gue 5 juta. UMR 5 juta. Oke, kondisi orang tua tiap bulan butuh segini. Oh, berarti kalau gue lihat orang liburan di Europe, gue skip dulu. Kenapa? Karena gak relevan sama hidup gue. Kalau kenal diri sendiri, kita tahu next stepnya kita kemana. Oh, that's beautiful. Kita jadi tahu tangga berikutnya apa ya? Sama kayak orang bela diri lah. Bela diri. Zaman gue dulu bela diri tuh karate itu, gue karate dan satu ban hitam itu 11 tahun. Tapi pada saat itu kan kalau gue ngeliat, wih ini ban hitam jago banget, gue lawan ya goblok guanya gitu kan. Goblok. Gue dari ban putih ke kuning dulu gitu. Itu dia. Itu kalau lu sudah menerima bahwa lu memang tahu lu sama ban hitam jauh. Ya. Maka ban hitam bukan komparasi lu. Jangan compare dengan situ. Jangan. Kuning dulu. Oke, ini pikiran sehat dulu. Jadi garisnya kalau pikiran, kita bedain nih. Oke, it's very interesting. Jadi jadi kita harus punya pikiran sehat dulu, mengenali diri sendiri ya. Betul. Oke, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri dan menerima. Nah, tapi gimana caranya kita menerima ketika kita lagi terpuruk situasinya? Nah, ketika kita lagi terpuruk, itu sudah masuk ke spiritualitas yang sehat. Oke, contoh. Oke, misalnya terpuruk nih. Berarti kalau tadi kita ngomongin pikiran tuh kognitif. Self awareness sama IQ. Ya. Mentok nih manusia nih. Ya kan? Gue aja pernah dengar orang ya udah mentok banget cerita. Akhirnya konklusi akhirnya adalah dikerjain Tuhan. Artinya apa? Mentok tuh di situ tuh. Masuk ke spiritualitas. Gua tahu lagi siapa. Masuk ke spiritualitas, di sini baru kita lihat pegangan hidupnya apa. Jadi you go to religions atau pasti dong. Pasti. Lu butuh pondasi hidup. Lu butuh pegangan hidup karena terlalu banyak hal yang di luar kontrol dan kemampuan lu. Ketika itu udah mentok, lu udah nggak bisa apa-apa lagi, lu akan cari higher being. Itu by default. Nah, di sini spiritualitas lu bermain. Lu punya pondasinya nggak? Setidaknya dia tidak akan bikin lu tiba-tiba jadi meroket. Tapi dia akan jadi bantalan ketika lu terjatuh, lu nggak mati. Tadi berarti kalau kita ngomongin IQ terus kita udah lompat ke SQ di spiritual, berarti kan kita tadi ada tengahnya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu EQ lah ya. Emosional. Nah, dengan mengenal diri sendiri, lu bisa tahu apa yang bikin lu bahagia, kapan lu burn out, titik mentok lu di mana. Misalnya yang kedua, ngomongin EQ. Oke. Eropa, gue kenal diri gue. Oh, ternyata gue orang yang seneng banget main ini ya, sama teman gue main badminton. Ternyata badminton tuh rilis gue punya stres loh. Ya udah, daripada gue liatin orang stres di Eropa, gue telepon teman gue main badminton, selesai. Gue tahu apa yang bikin gue bahagia. Pelarian. Tidak perlu Eropa. Iya. Pelarian positif. Karena lu tahu apa yang men-triggers lo happy. Oh, gue seneng banget makan soto. Ya lu pusing, lu makan soto abis itu. Lu suka banget nasi goreng. Pinter nih anak, harusnya bikin buku ya. I get the point. Nah, setelah itu tadi apa abis itu? Tadi kan berarti kita udah ngomongin IQ, EQ, SQ. Lengkap dong. Kan mengenali diri sendiri, spiritual, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Nah gini, kita kan diciptain Tuhan by default. Tubuh dan pikiran itu kan sync. Iya. Orang paling gampang sakit jika pikirannya stres. Aneh nggak? Badan lu nggak sehat jika pikiran lu nggak sehat. Ya. Bisa juga pikiran lu sehat, tubuh lu nggak sehat, pikiran lu jadi nggak sehat. Iya benar. Pikiran lu sehat, tubuh lu nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Makanya orang kan pernah bilang, lu cuman bakal cari duit terus sampai di titik kesehatan lu diambil, abis itu lu cuman pengen sehat. Kan selalu kayak gitu omongannya. Iya. Adera itu yang ngomong tuh. Dia mengatakan sehat tuh nggak penting sebelum sampai ada. Maka sehat jadi satu-satunya kepentingan. Kalau lu aware 4 tadi, lu bisa nyusun tuh hari-hari lu di minggu itu strategi. Minggu gue mau ke tempat ibadah fulfill spirituality. Ntar malam gue mau saat teduh. Oh, Jumat malam gue udah pulang kantor mau main badminton. Keisi tuh tadi fulfillment lu, emosional lu tuh. Walaupun dengan gaji pas-pasan. Gaji pas-pasan itu kita ngomongin beda konteks. Gaji pas-pasan itu kita ngomongin finance. Tidak boleh terus-terusan pas-pasan. Manusia itu diciptakan untuk growing. Maka setidaknya kita coba cari side hustle di Sabtu Minggu. Atau kita cari something yang bisa menghasilkan tambahan. Bukan artinya pindah kerja ya. Kita tidak boleh menerima penghasilan kita apa adanya.
Betul, bukan. Kalau tidak cukup, kita harus menerima kondisi diri kita. Oke. Supaya pihak eksternal tidak mengganggu. Oke. Itu dulu. Tapi kita juga harus menerima bahwa kita diciptakan untuk berkembang. Oke. Maka kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan diri kita semaksimal mungkin. Dan ketika value-nya meningkat, pasti rezeki juga akan bertambah. Lu ngomong gampang. Betul. Ya kan? Gaji UMR ya. 5 juta, punya istri, punya anak, masuk sekolah, kerja, Sabtu Minggu capek. Di rumah lah mendingan. Atau mau ngapain gua Gojek, Grab, mau ngapain? Nggak tambah kaya juga gua Gojek nge-Grab. Itu kan nggak semudah itu, Teh. Seakan-akan lu menanggung tanggung jawab dan konsekuensi dari seluruh alam semesta di pundak lu tuh. Nggak, gua nggak setuju sama lu sih. Kalau gua gajinya 50 juta, kalau gaji gua 5 juta, istri gua 50 juta, berarti lu apa tambah banyak masalah gua sih. Bener juga sih, belum mertua ya. Nggak selesai kalau itu, Mas. Tambah banyak masalah gua kalau itu, Mas. Kalau misalnya gaji memang di UMR, mau nggak mau di zaman ini kita harus cari side hustle. Itu udah pastilah. Side hustle kan macam-macam ya, apa yang kita bisa. Even nge-Grab sama nge-Gokar pun nggak ada masalah. Tadi kan kita ngomong 4 hal ini udah survive nih. But I want to be rich. Bertambah kaya gue setuju. Menjadi kaya belum tentu. Kaya itu harus. Karena itu fase dari pertumbuhan, bagian dari kita diciptakan. Karena bertambah kaya tuh artinya berkembang. Ada proses di sana. Oke, artinya di sini lu mengatakan bahwa manusia itu harus berkembang kan ya? Betul, kita diciptakan untuk berkembang. Makanya kita diciptakan input, proses, output. Semua yang kita dengar, nih orang yang dengar podcast tuh selesai tambah pinter. Kan input. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ada outputnya nggak nih? Apa yang kita pelajari. Nah itu. Masuk proses dong. Proses, outputnya kita mau melakukan apa. Ketika ada outputnya kita pasti berkembang. Karena kita harus terima kita diciptakan untuk berkembang. By default manusia sistemnya begitu. Manusia itu masih mencoba dalam pikirannya untuk mendapatkan jalan pintas paling cepat. Orang semakin jauh gapnya akan semakin merasa itu possible. Nah ini menarik nih. Ini harus didengarkan. Ya ini gue belum pernah dengar yang ini. Harus didengerin. Coba. Contoh. Kita bermain misalnya di tadi gaji 5 juta ya. Berarti sejago-jagonya lu nabung lah ya, tambah THR segala macem nih, lu bisa irit lah misalnya gitu-gitu. Lu punya tabungan 20-30 juta. Ya. Ketika gue bilang sama lu, 5 tahun gue achieve 100 miliar dan gue ajarin lu caranya, lu pasti percaya. Karena jarak 30 juta ke 100 miliar itu jauhnya diraba aja gak bisa. Dan orang malah percaya. Karena mereka tidak ada acuan berpikir lagi. Oh shit. Gak bisa. Tapi misalnya lu punya tabungan 30. Terus gue bilang, tahun depan pasti jadi 300. Ayo gue motivasi lu om. Tahun depan lu bisa jadi 300. Gimana caranya? Lu akan counter dengan tanya, gimana caranya? Orang gue nyari 30 juta udah setengah mati. Karena jalannya kelihatan. Kalau jalannya kelihatan, lu bisa mikir. Kalau jalannya gak kelihatan, lu gak bisa mikir. Pilihan lu cuma lu mau terima informasi itu, atau lu tidak mau terima. Wow. Kayak lu bilang ke gue nih, misalnya Gue gak pernah dengar orang ngomong gini. Itu yang terjadi om. 99% orang Indo tuh rekeningnya di bawah 100. 100 apa? Juta. Gitu loh. Jadi ketika diberikan mimpi, yang ada di mereka adalah mimpi itu bisa menjadi sebuah harapan yang... Karena mereka tidak tahu, bisa jadinya. Karena mereka tidak tahu, maka bisa. Ya? Ketika gap knowledge-nya terlalu jauh, dan lu percaya akan sebuah hal, itu very tricky jadinya. And disitulah ketika mereka bermain. Disitulah kenapa gue bilang tadi mengenal diri jadi penting. Karena itu satu-satunya cara lu memfilter. Dengan cara melihat kapasitas lu sendiri. Kalau kita udah susah. Dan kita tidak menerima kondisi hidup kita. Kita gak mau proses. Kita maunya, oh ada ya probabilitas kayak gitu. Gue coba deh. Gue fight deh. Apalagi kalau sekarang banyak narasi. Kalau lu punya uang dikit. Ya lu all in. Kan lu cuma punya dikit. Kelihatannya bener gak? Kelihatannya bener tapi salah. Kelihatannya bener. Nah sekarang om punya 100M misalnya. Gue punya 10 juta kan. Lu ngomong deh om ke gue. Teh all in.
Kelihatannya bener. Terus gue balikin, lu mau gak all in? 100M lu. Kenapa gak mau? Kan sama-sama 100% punya gue dan 100% punya lu. Wow. Itu sama-sama the whole harta kita, gila. Kenapa lu suruh gue all in, lu kagak berani? Gara-gara gue cuma punya 10 juta, orang kita sama-sama 100% yang kita punya. Kalau ngomongin resiko, sama. Kenapa? Logiknya ya dapat gue. Tapi kenapa? Kenapa gue gak mau masuk 100M? Ya karena mungkin lu gak yakin bener-bener misalnya. Atau lu pun gak berani. Atau karena 10 juta lebih gampang dicari. Di mata lu. Di mata gue 10 juta gue sama 100 miliar lu bobotnya sama kok. Makanya gue bilang hidup ini harus kenal diri sendiri. Kalau gak kita berat hidup tuh gak. Orang akan kayak iya ya. Ibaratnya nih orang udah pesimis sama hidup. Orang udah putus asa. Pasti iya. Kenapa? Karena self worth dia turun. Dia gak bisa lihat diri dia secara objektif. Dia cuma akan mikir, iya ya gue memang gak ada artinya dibanding lu. Jadi kalau gue all in gue mati ya udah. Toh gue emang orang susah. Makanya gue tanya balik, lu all in mau gak? Orang sama kita betting 100% versus 100% kok. Gitu. Kenapa gue bilang sosial media ini sangat gila. Dan ini mungkin konteks sedikit ya om. Gue tuh mulai ngonten dari doa. Hah? Iya. Oh. Gue tuh entrepreneur dari 2016 sampai 2022 September. Gue itu sangat resah sama Ika. Ika? Ya lu pernah undang kan? Ika who? Indra. Oh. Iya. Indra Kents. Iya periode itu. Itu kan salah satu hal yang membuat orang banyak salah decision dalam finansial. Iya. Itu gue tantangin jualan jam gue kasih waktu itu. Iya gue nonton. Nah dari situ gue doa sama Tuhan. Gue bilang Tuhan kalau mau pakai gue di sosial media. Gue mau share as it is. Yang real aja bodo amat. Sama apapun. Gue cuma mau jadi impact. Titik. Udah. Gue doa gitu doang. Gue mulai ngonten. Dikasih jalan. Oke. Begitu ya. Jalan tuh. Sampai bulan lalu. Gue shock. Kenapa? Gue lagi selesai ngopi nih. Saya ngopi, jalan keluar. Ada orang lari nyamperin gue, tangannya getar. Koteo gitu. Kenapa getar? Kok lu tau gak? Gue 2 bulan yang lalu bangkrut di luar daerah dan gue udah bulet mau bunuh diri. Terus gue gak tau gimana caranya, handphone gue lagi scroll aja, keluar lu bilang yang penting bukan sukses tapi survive. Di situ gue nangis, gue berlutut, gue bilang ternyata gue masih survive. Kenapa gue harus mati? Cuma karena gue nggak sukses. Bisa. Kalau gue pakai logika, gue nggak pakai apa-apa. Kalau logikanya tadi orang itu selamat karena konten, berarti akan ada orang yang lagi depresi dan mati karena konten. Karena kan selalu begitu paradoks, ada kiri dan kanan. Ya itu yang membuat gue makin melek kayak, oh gue ngerti nih kenapa Tuhan taruh gue di sosial media. Ternyata ada impact kayak gini gitu. Makanya kalau lu lihat, lu trace back aja. Gue gak pernah ada satupun komen yang negatif atau ngeselin. Gue bales ngeselin. Contoh komen ngeselin. Contoh. Alah lu bacot lu anak orang kaya Cina. Potongan kayak gitu pura-pura susah gitu. Gue cuma bales, thank you ya. Moga jadi berkat deh titik. Kenapa? Karena purpose gue jadi berkat. Kalau tujuan utama gue jadi berkat, berarti kontroversi gue udah pasti coret. Drama gue udah pasti coret. Balas komen negatif gue udah pasti coret. Makanya sampai hari ini, mau datang ke sini aja, tadi gue doa, sikap hati gue cuma satu. Yang penting gue jadi berkat di sini, titik. Di kondisi seperti ini teh, yang mana orang-orang lagi susah. Misalnya ada orang punya duit 100 juta nih. Kalau lu gak punya apa, gue kasih 100 juta. Tapi kita ngomongin cari earning power atau cari investment dulu nih. Lu mau buat 100 juta ini jadi cash flow atau lu mau buat jadi investment? Ini 2 hal yang beda soalnya. Oke, gue turunin 10 juta deh. Berarti cash flow. Oke. Ya dong, kalau 10 juta logiknya cash flow dulu lah. Berarti gimana caranya gue punya 10 juta dan gue naikin income gue per bulan? Ya. Oke. Kalau di era ini mungkin gue akan cari komunitas atau konten atau workshop yang masih masuk 30%-an budget gua. Berarti 3 juta. Iya, at max. Ya. Untuk masuk ke industri yang memang pool of money-nya di sana zaman ini. Apa? Entah lagi ngomongin AI, entah lagi ngomongin digital. Ini 3 jutanya untuk social belajar. Media, belajar.
Belajar. Jadi investasi juga dong. Iya, tapi kan kita ngomongin bukan uang ya. Investasi bukan pasar modal. Investasinya leher ke atas nih. Iya. Karena kalau ngomongin earning powers, lu emang harus gedein kapasitas otak sama diri lu doang. Itu doang kan jalannya. Kenapa nggak mulai UMKM aja? Bisnis. Resikonya besar. Ekonomi lagi downturn. Mendingan lu jadi content creator sekarang daripada mulai bisnis. Probabilitasnya sama-sama make it or die. Tapi bisnis cost-nya tinggi. OPEX. Fixed cost. Content creator low cost, margin besar. Tapi kan content creator pun at the end of the day become red ocean katanya. Nah, balik lagi. Hidup tuh bangun pondasi, Om. Lu bangun pondasi dalam bisnis sama bangun pondasi as creator. Zaman sekarang cepetan as creator. Lu unlock akses ke banyak orang yang lu gak bisa temuin. Even your calon investor. Dengan kreator itu lu memberikan ruang untuk dunia tahu strength lo apa? Lu siapa? Ini lu larinya udah self branding dong. Betul. Abis itu ketika lu bangun pondasi di sini, lu ngerti cara main ini, pelan-pelan bangun di sini dan mulai ada hasil. Abis itu lu mau expand ke bisnis segala macam gak ada masalah. Kalau lu tanya gue ini mungkin 10 tahun yang lalu, gue akan jawab bisnis dulu. Because? Eranya berubah. Semua bisnis gue all time high karena personal branding Theo Derrick naik. Ketarik semuanya. Oh itu lu akuin nih? Iya. Orang kemarin Radit bilang, bisnis lu paling enak yang mana? Gue bilang, paling enak endorse. In terms of net margin, kalau lu bisa kelola dan lu aware. Low cost. Dan itu bisa jadi capital lu untuk tembakan peluang berikutnya. Ada peluang di investasi, lu bisa masuk. Ada peluang dibangun bisnis, lu bisa masuk. Ada peluang ekspansi, lu bisa masuk. Bahkan gue bilang di tempat Bang Radit kemarin, kalau enaknya dari entrepreneur jadi kreator, dia bahkan bisa melihat dunia kreator ini sebagai sebuah bisnis baru lagi. Oke. Nggak ada bedanya dari content creator jadi entrepreneur dong? Beda. Content creator jadi entrepreneur itu berat. Kenapa? Karena content creator itu enak. Entrepreneur itu nggak enak. Contoh ya. Lu jadi content creator. Naik jet. Brand kan kejar-kejar lu ya. Dibayar mahal, diundang sejam ngomong mahal ya kan. Tiba-tiba lu bikin agency. Brand yang mau bayar agency lu meeting sama lu 2 jam. Bayar lu emang semahal content creator? Belum tentu jadi. Kalau jelek lu diomelin. Kalau lu ngisi brandnya misalnya ada kurang, lu yang komplain. Ngomong kasarnya ya. Positioningnya totally different. Jadi kreator duluan dan dapat momentum, abis itu mau mulai bisnis, susahnya setengah mati. Karena lu harus mau turun lagi dan masuk ke proses. Tapi entrepreneur kayak gue yang dari awal udah nemunya susah mulu masuk dunia kreator, bahagia gue kipas-kipas. Enggak, gue dari content creator masuk ke entrepreneur. Berarti mindset lu dari dulu entrepreneur. Dan tahu proses. Lu bukan orang yang tiba-tiba dapat momentum dadakan lo, Om. Lu bangun pondasi lu sedemikian rupa sampai akhirnya eksponensial di setiap industri yang lu masuk. Tapi dadakan dong. Kalau gue pada saat itu nggak ada TV, nggak masuk TV dan sebagainya kan nggak ada. Iya, tapi pembentukan dalam diri lu kan nggak dadakan. Gue selalu bilang pondasi, Om, tadi. Terangin. Pondasi yang tadi tuh, ketika lu ngelewatin beberapa tahun, apalagi kalau lu kan perintis juga kan, lewatin, bener gak sih? Bener kan? Iya bener. Hah? Bener. Hah? Bener. Lu perintis beneran yang jadi triliuner loh. Gue tuh udah gak lari sana kan tuh. Dia gitu sih mancing. Iya, gue merintis. Itu title lu lah. Supposed to be. Tadi gue yang ngomong ya. Oh iya, itu yang ngomong ya. Oke, jadi menurut lu gimana? Menurut lu gue tadi gimana? Ya lu udah melewati banyak proses. Dari kondisi lu merintis segala macem. Kan tadi lu nanya, umur lu berapa sih, Teh? Pasti lu ngerasa pola pikir gue tua. Enggak, matang. Oh matang, oke. Tapi bisa begitu kenapa? Karena kita melewati banyak hal yang susah terlebih dahulu di usia yang dini. Jadi ketika gue lari ke entrepreneur dan gue susah, ya memang gue udah tahu bakal susah. Iya. Tapi lu bayangin kalau lu jadi anak baru lulus misalnya, dapat momentum, dapat fame, dapat uang. Dari dia dongak dia sama brand misalnya, tiba-tiba ketemu brand, kalau dia bangun agensi dia harus nunduk. Itu kan sorry to say ya, nggak enak susah. ngomongnya juga, tapi I need to say this itu. Inilah kenapa banyak, sorry to say sekali lagi, correct me if I'm wrong, tapi inilah kenapa banyak selebriti,
atau komedian zaman dulu yang terkenal, tuanya buat dokter aja nggak punya duit. Itu proses skill lu mengelola segala macem kan dapatnya dari perintisannya itu, Om. Tapi kan ini mindset ya. Ini nasib. Iya. Gimana pun nasib siap lumor lah daripada mindset. Orang kalau bilang mindset gue bagus kagak, nasib gue jelek. Tapi ketika gue terima dan gue jalan terus, lama-lama mindset gue bagus. Gue tertarik dengan tadi. Ketika lu mulainya terlalu mudah, maka lu tidak siap dengan halangan-halangan yang ada. Betul. Itu kan intinya ya. Pondasinya fragile. Oke. Apakah knowledge membantu hal tersebut? Enggak. Oke. Definitely not. Karena wisdom itu adalah sync antara knowledge dan experience. Jadi anak S3 Harvard nggak punya pengalaman tetap bisa hancurnya kayak gini? Bisa. Karena banyak blind spot. Misalnya belajar bisnis model. Wah iya nih, wah gila bahasanya kan keren-keren ya kalau namanya sekolah bisnis pasti kan. Wah nih iya valuation game lah. Tiba-tiba pas pulang bokapnya bilang terusin usaha gue. Di mana tuh di Mangga Besar di belakang. Besok kalau lu diganggu preman selipin aja cepeceng ya. Bingung dia. Ada preman datang. Teori apa nih nyelipin 100.000 ya? Ujung-ujungnya telepon, "Pak, ada preman gue harus gimana?" Lu kasih aja 100.000 selesai. Dah. Dan di dalam perjalanan bisnis terlalu banyak hal kayak gitu, Om. Iya, yang nggak ada teorinya ya. Mana ada teorinya? Nggak ada teorinya tuh. Nggak bisa lu percantik itu. Iya benar. Nggak bisa. Nggak ada teorinya. Nggak ada. Wow. Dengan situasi sekarang balik lagi ya kita balik ke situasi sekarang. Gimana caranya seseorang bisa punya mindset seperti ini? Yang paling penting apa? Tadi kan lu bilang bahwa mengenali diri sendiri, ya kan? Ya sebenarnya udah lu jawab sih. Tapi apa yang membuat orang harus terbuka matanya gitu? Apakah ditampar realita dulu? Apakah sadar pada ini loh keadaan seperti ini, udahlah kita nggak usah so iye gitu kan, tanpa mengurangi rasa putus asa. Putus asa itu tricky sebetulnya. Putus asa itu sesuatu hal yang terjadi sebenarnya ketika lu menyerah. Ketika lu nggak ambil decision menyerah, tidak ada kata putus asa. Walaupun udah babak belur. Indian yang penting lu masih hidup besok. Putus asa ketika lu nyerah hari ini, terus besok lu gak bangun. Kalau lu udah nyerah hari ini, besok masih dipaksa bangun, berarti lu tidak punya opsi putus asa. Kayak cerita kita tadi itu. Iya. Selama lu masih bangun besok, lu mau putus asa aja kan gak dikasih sebetulnya. Iya. Lu dibangunin? Enggak, gue udah nyerah. Gue udahan aja. Gak bisa, lu masih bangun. Lu harus lakuin yang terbaik hari ini. Kenapa? Karena lu masih dikasih kesempatan 1 hari lagi. Jadi putus asa itu sebetulnya ada di dalam pikiran lu. Memang kondisi orang itu berat sekali. Gue juga ngerti, nyokap gue mau bunuh diri 3 kali. Terakhir minum Baygon pas gue lahir. Yet anaknya masih bisa gini nih duduk di podcast ini gitu. Nyokap gue putus asa gak? Putus asa kalau gak bunuh diri 3 kali. Tapi karena kebetulan setiap bunuh diri besok pagi bangun lagi. Ada hari ini. Satu pesertanya agak intinya kurang baik lah gitu. Terus tanya kenapa, terus dia bilang ya dia stres karena dia stres lah gini jadi nggak konsen nggak apa. Gue marah dong. Gue bilang lu stres, orang secantik lu, sesempurna lu, ada di atas panggung ditonton oleh satu Indonesia, berarti ngomong stres depan gua. Stresan mana lu sama tukang tahu depan studio itu, yang harus ngidupin anaknya 3 dan sebagainya, dan masih jualan tahu cuma dapetin 30.000 sehari. Lu berani ngomong stres? Gua disikat dong.
Disikat oleh diri Corbusier tidak mengerti mental health. Tapi cantik berarti perempuan ya? Iya, perempuan. Berarti pada saat itu emang lu yang salah. Karena tidak akan menang sama perempuan. Karena kalau perempuan itu cuma butuh validasi. Ngapain lu seriusin? Iya. Mestinya iya, gue ngerti kondisi lu emang tapi gini. Kamu tetap berjuang, tapi lu berbakat ya. loh. Iya, selesai urusannya Om. Bener. Iya benar. Bagus ya. Iya, nggak apa-apa kamu tapi tetap berjuang. Kamu cantik, kamu ini. Iya, sama kayak istri kita tiap hari kita sayang juga nanya lu sayang gak sih sama gue kan bener. validasi. Kalau nggak udah gue paketin loh. Bunuh diri tuh gue pernah mau loh. Oh iya? Iya. Lu pernah mau bunuh diri? Pernah. Lu? Iya. Lu jangan lihat yang sekarang prosesnya dong. Oke, dalam situasi apa lu? Simple. Waktu itu bisnis pertama. Ini gue ceritain di tempat Bang Radit. Bisnis pertama nih. Di demo itu ya? Bukan di demonya. Event pertama nih. Iya, jalan kan? Belum nih, before-nya nih. Lagi masa periode nih. Singkat cerita kan, ada tabungan gue udah tuh. Ya sikat bayar, ada nih 50 juta gitu ya. 2 bulan lagi mulai event. Ada kebutuhan keluarga. Oke. Kepake 48,5 juta. Jangan ketawain gue lu. Kenapa pas banget sih maksud gue? Iya, gue juga bingung. 48,5 sisa 1,5 tuh gue masih ingat. Gue nggak tahu apa emak gue yang buletin ke atas ya. Kayaknya gitu. 1,5 dong. Itu gue lumayan depres loh. Karena harus tanggung jawab ya. Bukan tanggung jawab. Gue lebih ke ngerasa gini. 4 tahun gue cari duit buat bayar kuliah. Akhirnya ada tangga pertama. Dan gue tidak pernah mengeluh, tidak pernah blaming orang tua. Masa iya 2 bulan lagi tangga pertama gue mau injek nih. Ketarik. Keluarga lagi. Dan itu membuat gue ngerasa kayak, kalau gitu, sepinter apapun gue, gak akan maju. Sekuat apapun gue, sekerja keras apapun gue, selama siklus ini terjadi terus, gak bisa maju. Gue gak bisa maju. Itu yang bikin gue depresi. Oke, 2 pertanyaan. Pertama, apa yang membuat lu tidak jadi bunuh diri? Kedua, gimana motong siklus itu? Oke, yang pertama, gue udah pernah cerita juga nih di podcast mana nih, gue lupa. Tatapan gue udah kosong tuh. Gue tinggal di Mangga Besar deket gereja kan. Lagi kebaktian doa sore-sore, gue datang ke gereja. Gue udah gak dengerin dia orang nyanyi, gue bengong. Dia orang doa, gue bengong. Dia orang khotbah, gue bengong. Dalam hati gue, gimana gue mau denger khotbah? Duit gue baru dipakai sampai sisa 1,5. Gue udah putus asa nih. Nah itu tuh, gue memilih putus asa tuh. Pas pulang di bagian ayat kecil-kecil. Tulisannya, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu ayat kecil-kecil beda-beda Om dapatnya. Pulang dapat itu, gue duduk di rumah, gue renungin, gue nangis. Gue bilang, oke Tuhan, semua tenaga gue udah gue pakai nih. Sampai semua tabungan gue udah gue pakai juga nih. Gimana kuat nih? Iya ini kayak gue di prank, gitu kan? Gimana nih mau? Gimana nih? Ya udahlah. Kalau emang lu, maksudnya kalau emang fate gue adalah begini, gue pun terima. Tapi itu termasuk putus asa dong? Putus asa tapi akhirnya gue surrendering. Jadi ada komanya. Komanya adalah, tapi gue tidak akan pernah berhenti berusaha maksimal. Kalau hati lu tergerak one day, lu memang mau pakai gue untuk naik, tolong ya jangan kasih gue susahnya doang. Itu doa gue. Abis doa kayak gitu, gue udah bodo amat. Hari itu masih bengong-bengong ya. Besok paginya gue udah gak peduli. Terus? Udah jalan aja dulu. Nah, selesai event. Duitnya gimana tuh? Selesai event, untung bersih gue 250 juta. Wow. Gue bagi 2, 125 kan. Berarti gue ditampar. Iya. Bener-bener di depan muka gue ditampar. Iya. Ibaratnya Tuhan bilang, banyak drama lu kemarin. Belum tahu hasilnya. Belum tahu. Eventnya 2 bulan lagi. Udah komplain lu. Udah nyerah. Bukan komplain ya, nyerah ya. Nyerah. Di situ gue kena tampar. Di situ gue kayak, anjir. Emang
Makanya sampai akhirnya gue bilang kalau ada pertumbuhan itu bukan gue tapi Tuhan yang kasih udah. Dari hari itu gue udah. Oke, that's a beautiful story. Tapi apakah siklus itu bisa berubah? Maksudnya apakah sorry gue nggak mengatakan keluarga lu ya, tapi maksudnya the more you are getting successful biasanya. Oh gue ngerti maksud lo. Ya biasanya. Lu jadi inceran lah, spotlight lah. Iya betul. Bukan hanya ibu lu mungkin paling enggak nih. Pasti. Tahun lalu gue kena makan juga sama saudara mak gue. Nah itu maksudnya. Teodori kapan pernah ketipu? Sekali. Sama siapa? Keluarga. Iya karena gue nikah nggak ada bokap, dia wali gue. Yang bisa nipu kita kan orang yang dekat sama kita. Iya. Nah lu nonton nih kalau bisa nih, biar lu cepet gantiin duit gue. Nah apa ya gitu? Apakah siklus itu bisa di stop? Nah oke. Sekarang kita ngomong ke realistic phase. Ya. Oke. Satu hal yang kita harus terima sebagai orang menengah ke bawah adalah orang tua kita tidak pandai berhitung finansial. Kalau mereka pandai berhitung, nggak menengah ke bawah Anda. Kalau mereka pandai berhitung, harusnya mereka tidak di situ. Pasti ada pertambahan kekayaan karena dikelola. Ini dulu gitu ya. Maka yang gue lakukan adalah seterusnya kan itu kan siklus ulang tuh. Lama-lama gue ajak ngobrol. Gue mau support, tapi sebetulnya keperluan lo apa aja sih? Mah, boleh jujur nggak? Hitung. Gue bilang, mah gue mau nabung segini, gue kasih segini dulu, survive nggak? Nego. Akhirnya lewat dengan cara itu. Gimana kalau misalnya, gue potong ya, maaf ya. Mak lu sih mungkin gampang lah. Terus tiba-tiba bulan depan, ini saudara mama anaknya mau ini loh, butuh ini, bantulah kamu kan. Oh itu gue pernah. Nah makanya itu kan pasti pernah kan. Iya. Ya kan? Itu gue gak kasih. Gue pernah dikatain durhaka dan sombong kok. Nih kalau mau gue nonton nih dikonfirmasi nih. Iya gue gak. Lu gak kasih? Enggak. Soalnya apa ya, harga yang harus dibayar tuh real. Gue gak bisa jadi Santa Claus di versi Theo yang itu. Jadi gue pilih prioritas gue dengan jelas. Ketika prioritas gue sudah gue pilih dengan jelas tentang orang itu, gue akan bertanggung jawab. Di luar itu, entar dulu. Lu mau katain gue apa, gue gak peduli. Gue harus nge-build ini. Dan puji Tuhannya diberikan kesempatan cash flow-nya. Akhirnya jauh lebih kenceng daripada yang harus dikeluarin. Itulah cara break cycle-nya. Baru lu bisa bantu gitu? Baru iya. Tapi akhirnya lu bantu? Pada saat itu enggak. Karena pada saat itu kalau kemarin gue gak bantu, nakoda gitu ya. Iya, kalau kemarin gue gak bantu, gue gak kena tipu dong. Oke, gue punya pertanyaan yang morality. Oke. Lo punya duit 100 juta lah. Iya. Ya, 1M lah. Oke. 100 juta buat lo kecilan. Duh, amin aja gue mau. Lo punya duit 1M. Tinggal 1M. Anjir, takut nih gue kalau udah bayang-bayangin begini. Ini kan kita kan berandai-andai. Iya. Tinggal 1M. Iya. Oke. Terus keadaan lu gue nggak mau mengatakan sepintar ini. Keadaan lu sematang ini. Oke. Ya. Terus lu ketemu gue. Ya. Oke. Ya anggaplah kita ketemu bukan sekali tapi 3-4 kali lah. Iya. Okay. Terus gue bilang nih bro, uang gue ketahan. Oke. Ini klasik banget nih. Terus. Ya kan boleh kan. Uang gue ketahan. Gue butuh gope. Oke. Yang ngomong gue. Ya. Seorang Deddy Corbuzier. Yang ngomong gue. Yeah. Dan gue nggak, konteksnya adalah ya lu tahu gue. Iya. Okay. Uang gue ketahan. Iya. Gue butuh gope. Gue balikin bulan depan. Gue kasih bunga 20% deh. Karena gue bener-bener butuh. Oke. Ya gue ada mobil, ada apa lu. Yeah. Atau
emak lu punya ponakan punya apa? Gue mau operasi. Butuh 500 juta. Oke. Mana duluan? Gila, ini susah banget. Memang. Mana duluan? BTS lu gak mungkin ngeluarin 1M. Karena lu tidak mengatakan tidak all in, all out. Iya. Gue rasa gue ambil dua-duanya. Habis dong. Gue jawab secara jujur ya. 500 gue akan gambling. Kenapa? Karena gue yakin gue lebih butuh lu utang budi sama gue. Karena gue yakin lu bisa angkat hidup gue. Gue akan fight. Gue kasih lu 500. Oke. Yang itu gue doain. Gue bilang sama Tuhan gue kasih 100 terus gue merem. Gue yakin ada orang lain yang bisa bertanggung jawab bersama gue untuk saudara-saudara dan saudara itu. Kalau gue ambil full pun gak fair. Gue pun sering melakukan hal seperti itu. Oke. Daripada begini udahlah lupain aja. Iya, gue lupain deh itu. Karena daripada kalau nggak kita urusannya jadi panjang. Iya. Okay. Tapi kan si ponakan ini terus tahu apa nih? Lu pinjemin gue 500 juta. Iya. Sakit hati. Gimana? Kenapa dia sakit hati? Kan dia udah ambil 100 juta. Kalau gue gak kasih sama sekali logis dia sakit hati dong. Tapi kan lu bisa minjemin gue 500 juta. Ini orang butuh buat berobat 500, lu ngasihnya 100. Kan kita kasih 100, kita lihat dulu situasinya. Kan namanya keluarga kita pasti pantau. Gak ada situasi A atau B selalu om. Situasi pasti ada tengahnya. Kan gue bisa telepon lu, om, lu bisa bikin ini gak sih? Dedibisa.com. Atau gue bilang, om lu punya yayasan gak sih om? Siapa tahu ada duit sisa. Ya jadi itu bisa dipikirkan ya. Iya, tapi definitely 500 ya. Buat lu pasti gue keluarin duluan. Oke. Nah, gue betting on it. Gue tertarik dengan betting on it. Dengan gue punya utang budi sama lu. Explain. I understand, tapi I want you to explain. Gue akan betting on it. Kenapa? Karena buat gue relasi sama lu. Dan itu akan worth more than that. One day. At the end of the day. At the end of the day. Gue percaya sama itu. Oke. Kita rubah situasinya. Gue butuh 500 juta. Saudara malu butuh 500 juta. Ya kan boleh kan. Ya, lu kalau ngomong saudara sama gue udah terlanjur sakit hati. Kan gue ditipu. Lu nanya sama orang bekas luka anjir. Gue mau saudara bapak lu lebih sakit hati lagi masalahnya. Kurang ajar, bener juga lagi. Susah gue ngomongnya. Iya anjir. Jadi, gue kasih yang susah. Iya, apa. Saudara emaknya bini lo. Wah anjir. Ya kan? Saudara emaknya bini lo. Anjir, mertua nih. Wah gila, ya kan? Oke. Mertua nih. Oke. Ngajakin bisnis. Oke. Ya. Gua ngajakin lo bisnis juga. Tadi kan lu enak tuh bisa bantu dua-duanya tuh. Iya. Nah sekarang butuh duitnya 750 juta. Itu yang mana? Dua-duanya. Anjir, dua-duanya 750. Iya. Gak boleh ditawar. Gak boleh ditawar. Gak boleh ditawar karena bisnis gue 1,5 M. Gue maunya berdua sama lu. Oke. 50-50. Iya. Jadi 750 juta. Oh oke, bisa. Dia juga 50-50. Oke. Yang mana dulu? Gue okein bisnis lu dulu 750. Gue DP dia 100. Terus gue ngobrol sama lu. Cash flow-nya masuk dari bulan apa? Gue bikin term sama dia. Gue cicil dari cash flow hasil bisnis sama lu. Kan dia butuh cepet. Kalau butuh cepet ya gue akan bilang terus terang gue gak bisa. Terus mertua lu, kok lu bisnis sama DC? Anjing lu. Loh enggak dong, mertua gue orang dewasa untuk bisa membedakan hal itu. Istri gue lebih dewasa lagi untuk bisa membedakan hal itu. Jadi mereka gak akan pernah put gue di posisi seperti itu. Curang. Lu kan pakai permisalan, masa gue gak boleh tambahin klausulnya? Curang. Gak suka gue jawabannya. Susah jir itu, sumpah. Tapi kalau bisnis gue akan lebih tolak sih om daripada orang sakit. Kalau bisnis? Iya.
Karena bisnis berarti ini kalau ini ya bukan gue ya maksudnya. Iya, maksudnya saudara ini kita bicara dianya ya. Bisnis kan dalam artian lu sehat. Dalam artian logikanya lu tidak dalam kondisi hutang. Logikanya lu mau menciptakan peluang baru. Gue merasa gue lebih punya hak untuk menolak tambahan rezeki lu dibanding gue menolak orang sakit. Ya. Tapi kan tambah rezeki buat lu juga kalau jalan. Iya, gue kan butuh nggak butuh. Wah anjing. Keren nggak? Kan gue orangnya living costnya sederhana, bukan karena banyak duitnya. Ya make sense sih. Tapi kalau sakit kan memang. Iya, sakit gimana pun gue akan cari cara. Iya. Kecuali masalahnya tricky om. Keluarga menengah ke bawah juga dramanya banyak. Itu maksud Haji mumpungnya tuh susah. Ya itu maksud gua gitu. Iya, makanya tadi gue budgetin nilai harga diri gue ya di situ. Setidaknya lu jangan hina-hina gue depan keluarga yang lain. Gue udah keluarin segitu. Udah keluarin segitu kan. Iya. Ya, maksud gua kan gini loh kan dalam realita kehidupan. Pasti dong. Akan banyak, gak usah teman lah, keluarga akan banyak seperti itu. Ketika lu sukses lu bergantungan lah semuanya. Dan ketika tidak dibantu jadi omongan orang. Iya kan itu gue udah pernah kemarin tuh yang gue bilang sama lu. Saudara nyokap gue literal tuh 100 juta. Dan kan jadi omongan orang kalau gak dibantu bro. Jadi omongan keluarga. Wah Theo udah sukses lupa sama kita. Betul. Tapi itu mah omongan semua orang pasti gak sih? Gak perlu ada kasus itu pun pasti ada omongan kayak gitu. Iya sih. Iya kan? Lu gak bisa please everyone, gila. Lu ngasih duit aja, mereka akan ngomongnya kenapa cuma segitu. Karena mereka dalam kondisi kurang. Gak usah gitu bro. Lu ngasih duit bulanan aja buat orang. Nah, telat sehari ditagih. Padahal itu udah dari hati ibaratnya. Segala macem. Nah ini jujur ya om, bukan gue ngomong kayak menjelekan atau apa enggak ya. Ini menurut gue realita dari experience. Memang gimana pun ketika kondisi kurang, orang tuh sering banget take it for granted sama orang yang dia nilai di atas dia. Lu kayaknya cocok ngomong sama bini gue deh. Iya ya. Jadi memang kita harus kita boleh membantu. Oke. Tapi kan lu tadi bicaranya SQ. Ya. Kalau lu bicaranya SQ, maka orang akan bisa keluarga lu akan bisa ngebalikin lu lagi kan. Iya. Katanya beriman. Iya. Katanya bertuhan. Iya. Katanya justru karena bertuhan. Kan Tuhan mengajarkan membantu orang lain. Karena Tuhan ngajarin gue tulus seperti permati dan cerdik seperti ular kan. Gue gak bacain cerdiknya seperti ular. Ada. Lu kecepetan. Kecepetan gue ya. Dia belum nyampe sana gue pindah kayaknya. Dia gak berhenti di situ. It's a very realistic religion lah. Maksudnya tulus seperti permati, cerdik seperti ular tuh komplit lah gitu. Jadi jangan goblok gitu intinya. Iya. Oke lah. I agree with you, like 99% I'm agree with you. Walaupun realita ini kayaknya kalau diomongin kadang-kadang orang tabu sih ya ngomong kayak begini. Kan. Iya. Dan apa ya? Kadang blind spot juga kalau lo nggak benar-benar ngerasain sih om. Iya, tapi kan orang kalau tadi lah keluarga, orang kan akan bilang ya tapi ini kakak lu loh, ini adik lu loh, ini. Kalau kayak gitu mah semua orang bisa taruh ke semua hal dong. Misal, gue belum nikah, gue nikah, kita kenal, gue undang lu nggak bisa datang, lu transfer angpau, transfer 2 juta, terus gue bilang masa dia kok bisa transfer gue 2 juta doang, sama aja. Orang mah bisa nyari-nyari aja gak sih? Blame then you can just blame ya. Iya. Iya dong. Iya benar sih. Sama gak fairnya misalnya gue ngelamar kerja di tempat lu. Namanya profesional pasti ada range gaji dong. Mau siapapun pemiliknya. Even 10 orang terkaya di Indonesia tetap mereka punya standar range gaji. Tapi since lu Deddy Kobusier kan gue bisa ngomong. Gila lamar kerja di tempat om kemarin dikasih salarinya rendah. Padahal mungkin standar company. Artinya brand yang lu buat, yang lu bangun, yang kita bangun come with advantages and cost kan.
Iya. Itu gue pernah bilang tuh di kemarin podcast mana gue lupa ya, gue bilang capek. Nge-branding orang kaya. Membrandingkan diri sebagai orang kaya itu capek. Pergi makan minimal kalau reunian lo harus bayar. Masa lu udah datang pakai mobil paling bagus kagak mau bayar bil? Oh gila lo, gaya doang lo gitu iya, kan. Beli harga diri tuh kan. Beli harga diri, benar juga. Masa besok gue jual apapun ke lu tawar? Iya. Gak mungkin lah. Besok kalau diajak nikah, masa nikahnya biasa aja? Masa gak ngundang ini? Iya. Masa gak 1.000 orang iya, dong. masa gak Bali 5 stars Nusa 2? Iya. Akan terus ada ekspektasi dan standar yang orang taruh. Capek. Kalau mobil lu tuker dikit yang lebih murah ditanya, kenapa bangkrut ya DC? Iya bener. Bener. Gue ngalamin tuh hal itu tuh. Serius? Iya gue serius. Gue lagi not now 10 years ago mungkin 10 tahun yang lalu gue tuh lagi ke mall beli sepatu karena gue tuh butuh sepatu Pantofel yang rapih apa sebutannya yang kalau buat jas. Iya ngerti. Sepatu yang buat jas itu. Cuman as you know, sepatu-sepatu yang harganya mahal sakit, Pak. Betul. Dipakainya tuh sakit, Pak, kalau buat jalan, Pak, gitu betul. Ya. Ya kecuali lu jalan kelihatan bawahnya merah, tapi sakit, Pak, gitu loh. Nah, akhirnya gua masuk ke toko sepatu, gua nggak mau nyebut mereknya tapi biasa lah, jadi biasa nih. Indonesia lah gitu. Oke, lokal lah. Tapi gua tahu tuh sepatu enak, bro, kalau dipakai gitu. Gua cari sepatu Pantofel itu, lagi nyari. Terus sampingnya ada ibu-ibu gitu ya. Masuk sana. Loh Mas, Bu, gue udah baik aja, udah senyum. Loh kok belinya di sini? Emang lagi nggak ada job ya? Anjing. Emang pasti gitu. Itu society cuy. Lagi megang sepatu ditanya gitu. Ya. Padahal mau beli loh. Iya, nggak mau nampar gue. Iya, tapi maksud gue, lu bayangin kalau keadaannya pada saat itu memang gue lagi nggak ada job. Misalnya, gue lagi. Oh iya. Wah itu. Iya. Perih sekali. Dan maksud gue, kayaknya manusia tuh harus belajar untuk nyetop menilai orang tuh dari barang-barang yang dia pakai, dari udah nggak zaman nggak sih sekarang? Susah kan, balik lagi. 99% orang Indo saldonya di bawah 100 juta. Artinya ada experience yang mereka one day pengen cobain. Supaya mereka tahu bahwa oh bukan di situ ya gitu. Semua orang kan pasti ada fasenya. Ganti mobil, beli jam. Ntar lama-lama jamnya dari banyak kurangin satu-satu. Lama-lama ganti smartwatch. Mobil ganti sampai merek paling tinggi. Lama-lama begini juga rasanya ya. Fase gak sih Om? Itu sama seperti lu nggak usah bilang gue sih nggak suka pakai jam tangan mahal. Ya lu nggak bisa bilang gue sih nggak suka bubur kacang hijau kalau belum pernah makan bubur kacang hijau. Iya. Kalau lu udah pernah makan bubur kacang hijau, lu bilang gue nggak suka bubur kacang hijau, valid. Tapi ketika lu belum pernah makan, lu bilang nggak suka, lu belum valid. Ya, sama ada satu. Sebenarnya ini statement yang cukup membuat gue mendoakan. Karena lagi di sini gue selipin satu ya nggak apa-apa ya. Sure. Kemarin itu kan waktu lagi kita tidak membahas kasus yang riuh kan. Yeah. Tapi sebetulnya banyak narasi yang mulai dari sana yang seakan-akan. Kalau lu sekarang di posisi yang susah, itu artinya lu kurang kompeten. Atau lu kurang capable. Atau lu kurang hard work. Menurut gue, statement itu valid. Kalau lu ngomong sama anak yang sama-sama berkecukupan. Karena kalau mereka gak berhasil, salah mereka. Kenapa? Rumah dibeliin, nikah dibayarin, mobil ada. Gak pernah diutangin. Gue bilang sama Aska. Itu loh. Iya, gue bilang sama Aska. Baru hari ini gue ngomong sama dia.
tadi lagi makan siang. Gue bilang sama dia. Jadi dia tuh lagi ada satu goals yang mau dia capai. Oke. Gue bilang gini sama dia, Aska, gue manggil dia Ca, Ca, gue ingetin lu satu hal ya. Lu tuh ganteng, badan lu bagus, ganteng, lu pinter, lu kuliah di UI. Kurangnya apa tuh ya? Ya kan? Bapaknya lu lagi? Ya, gue gak bilang bapaknya gue sih tadi. Mau nge-gym ada, mau makan makanan mahal bisa. Semua privilege yang lu punya itu ada. Kalau ini yang lu kejar gak dapat, cuma satu, lu goblok. Fair dong? Ya. Sorry tuh saya ini fair enough nih. Menurut gue gitu. Terus dia ngeliat gue, ya I know. Karena fokusnya. Karena fokusnya gak usah mikirin yang lain, Jing. Itu dia. Lu sampai gak berhasil lu mau dapetin itu lu yang goblok. Itu, makanya gue setuju dan valid banget ketika memang ditaruhnya memang di kumpulan orang yang orang tuanya cukup. Selesai. Karena kalau gak bisa ya lu goblok, udah selesai. Betul. Lu yang salah. Udah, gitu. Betul. Tapi ketika itu ditaruh di ruang masif, di mana banyak orang tidak punya pilihan. Ya, ada. Dan terdorong. Iya. Karena ada hal-hal yang harus dipikirkan dulu nih, ada hal yang penting nih. Ya, ini jokes gue sama temen gue, Om. Gue kalau ngobrol sama temen gue iseng. Lu bayarin asuransi nyokap lu gak sih? Enggak, nyokap gue bayar sendiri. Oh oke. Asuransi lu bayar sendiri gak? Oh enggak, sekalian sama nyokap. Oh oke. Berarti orang yang asuransinya dia dan nyokapnya bayar asuransi sendiri aja, Om. Ini asuransi mak gue aja setahun 30 juta nih ya. Asuransi gue pribadi udah 20 juta, udah 50 ya. Berarti selisihnya nih, sama orang yang asuransinya orang tuanya bayar aja, 5 tahun tuh 250 juta dia pasti lebih kaya dari gue. Karena kaya tuh bukan cuma earning powers, kaya itu adalah hidden cost. Tiap orang punya hidden cost beda. Lu gak bisa pukul rata. Gue harus ngejar 250 juta sama temen gue yang asuransinya dibayarin. Belum kalau yang liburannya dibayarin. Nambah tuh. Belum kalau yang token listriknya. Token listriknya juga. Iya. Rumahnya juga. Belum yang nikah dibayarin, angpaunya buat dia juga. Angpaunya buat dia, iya bener. Anjing banget tuh orang. Enak banget hidup lu. Gak bisa makanya. Hidden cost itu kan gak kelihatan. Ya itu hidden cost. Hidden cost. Itu kita baru bicara asuransi ya. Baru, kan gue sengaja tuh ngambilnya cuma asuransi tuh bahkan. Belum yang lain loh. Kita gak bilang kalau dia utang sama kita. Belum kendaraan, belum bensin, belum. Iya. Itu. Makanya kadang kalau hidup orang udah susah janganlah ditekan lagi, kasihan. Orang hidup udah susah, bayarin ini itu, dibilang gak kompeten. Aduh, kasihan kadang orang ngomongnya. Yang ngomong lu ke temen lu sono. Kadang berat gitu hidup tuh. Tapi intinya mungkin dari pembicaraan ini ya itu ya, kalau orang udah susah nggak bisa kita samakan dengan orang yang gini lah, kondisi orang tuh beda-beda semua. Betul. Ya, ada yang diuntungkan, ada yang mungkin belum beruntung, kan. Tapi ada orang yang mungkin secara finansial dia tidak cukup, tapi secara dia punya EQ, SQ dan sebagainya. Beda-beda. Life is not 1 + 1 = 2 gitu kan. Betul. Jadi hidup itu kan pasti ya semua orang punya masalahnya masing-masing. Tapi kalau gua ngambil dari ini adalah bahwa kuncinya cuma satu, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa. Kalau besok lu masih dibangunin, lu nggak dikasih kesempatan buat putus asa. Betul. Ya kan? Jadi tuh. Iya, lu masih bangun, lu mau putus asa dibangunin lu. Iya. Kecuali kalau dia setuju, yang di atas setuju gitu kan. Iya, nyokap gue 3 kali mencoba putus asa. Masih dibangunin juga. Masa mau putus asa lagi gitu kan. Iya. Leo, thank you very much. Thank you Om. Semoga jadi berkat nih. It is. It's an honor dan thank you buat sharing. Kayaknya ya nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kayaknya banyak kalau yang bisa kita bahas. 500 juta ya tadi, kasih tau gue ya, gue betting. Biasa guys, cari peluang.
Itu kita ngobrol ke sini ya. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.